Baik. Al-muzara'ah, tentang pertanian. Bagaimana pertanian itu juga diatur ya dalam Islam, di dalam syariat. Karena memang dulu manusia berjalan, bertransaksi, diantaranya juga di dunia pertanian, sehingga masalah pertanian ini tidak luput dari syariat. Ta'rifuha, jadi definisi dari muzara'ah. Al-muzara'atu fil lughati al-muhamalatu 'ala al-ardi bi ba'din ma yakhruju minha. Definisi muzara'ah secara bahasa adalah muamalah 'alal ardi, ya, atas tanah, bi ba'din ma yakhruju minha, dengan sebagian dari apa-apa yang keluar dari hasil dari tanah tadi, dari pertanian tadi, ya. Jadi bagaimana berinteraksi, bermuamalah seputar tanah yang digunakan untuk pertanian atau perladangan atau persawahan atau perkebunan, ya. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud dengan muzara'ah di sini, ya, adalah apa? Iqa'ul ardi, iqa'ul ardi liman yazra'uha ala an yakuna lahu nisfu ma yakhruju minha aw nahwuhu. Jadi yang dimaksud dengan muzara'ah itu apa? Menyerahkan sebidang tanah, ya, dengan ukuran tertentu, liman yazra'uha, kepada orang yang ingin menggarapnya, ala an yakuna lahu nisfu ma yakhruju minha, dari apa-apa yang dia akan mendapatkan setengah, ya, dari apa-apa yang keluar darinya atau yang semisalnya. Jadi kalau seorang itu punya tanah, tapi dia nggak bisa nggarap karena keterbatasan waktu atau karena keterbatasan tenaga atau karena keterbatasan dana, punya lahan tapi nggak bisa, maka dia serahkan kepada seseorang untuk menggarapnya, ya. Maka yang seperti ini disebut dengan muzara'ah. Ya, jadi istilah ini harus dipahami. Kalau ada ternyata istilah muzara'ah. Karena ada orang cerita ini, dulu dia mendengar muzara'ah itu, dia suka dengan lafaz muzara'ah gitu. Akhirnya dia punya anaknya dikasih nama Siti Muzara'ah, ya, Siti Muzara'ah. Jadi nama itu ada fikihnya, ya. Cara kita memberi nama pada anak kita itu ada fikihnya, ada aturannya.
Jadi nggak mentang-mentang lafaz itu kita suka, lafaz itu enak didengar, kemudian ini kita jadikan sebagai nama. Ya nggak gitu juga. Ya. Atau ada beberapa nama-nama yang indah kemudian digabung-gabungkan. Ya nggak gitu juga. Maka di antara cara para pendahulu kita yang soleh dalam memberi nama anak-anaknya itu mereka memberi nama dengan nama-nama orang-orang soleh terdahulu. Ya, nama orang-orang soleh terdahulu. Muhammad atau Ahmad atau Ibrahim, Musa atau Aisyah, Zainab, ya ringkas-ringkas namanya. Paling mereka kalau mau disandarkan ke bin atau binti, atau disandarkan ke kabilah, ya, atau ke tempat, ya, atau ke apa namanya, suku, ya, seperti Imam Syafi'i, siapa nama beliau? Muhammad. Nama ayah beliau Idris, Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Syafi'i itu mengambil tempat satu desa atau satu kecamatan itu. Jazakallahu khair. Di Gaza, di Palestina. Ya. Jadi nama beliau Muhammad. Dan nama para ulama itu ya rata-rata menggunakan Muhammad, Ahmad, dan seterusnya. Ibrahim, nama-nama Nabi bagus. Yahya, Isa, Zakaria, Suhaib, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, ya, atau nama-nama orang-orang soleh dari kalangan wanita, Maryam, ya, Maria, Sofia, Hafsah, Zainab, Hindun, ya, Asia, Aminah, dan seterusnya. Nah, itu yang dianjurkan ya oleh para ulama di dalam pemberian nama, ya, fiqhut tasmiyah namanya. Bagaimana memberikan nama. Karena Nabi SAW juga banyak merubah nama-nama para sahabat Nabi yang nggak ada makna atau maknanya jelek. Ya sama Nabi disuruh ganti. Seperti Abu Hurairah, itu siapa nama beliau? Abu Hurairah itu nama kunyah, ya. Kunyah itu nama penghormatan, Abu. Jadi kalau laki-laki Abu, kalau perempuan Ummu. Ya. Abu Hurairah. Hurairah itu kucing kecil, kucing yang mungil. Nama beliau siapa? Nama beliau itu Abdul Uzza. Ya, hambanya Uzza. Uzza itu nama berhala. Jadi hambanya berhala. Sama Nabi diganti bal anta Abdurrahman. Engkau adalah hambanya Ar-Rahman, hambanya Allah. Ya, Abdurrahman ibn Sakhar. Ada salah seorang sahabat namanya Sa'bun. Sa'bun itu artinya? Sa'bun itu susah.
ya, bal anta sahlun, kamu itu mudah. Jadi sa'bun diganti sahlun, ya. Dan seterusnya. Baik, itu tadi tentang muzara'ah. Masyru'iyatuha. Jadi muzara'ah ini transaksi dengan tanah tadi, menyerahkan tanah kepada seseorang untuk menggarapnya, itu perkara yang dibolehkan, perkara yang memang dulu berjalan manusia menempuhnya. Di antaranya apa? An-Nafi' anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bisatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Ini kalau dalam silsilah ilmu mustalahul hadis, mata rantai ini disebut dengan silsilah az-zahabiyah, ya, mata rantai emas. Kenapa disebut mata rantai emas? Karena orang-orangnya adalah orang-orang yang thiqah, terpercaya. Nafi' itu dulu budaknya Abdullah bin Umar, ya, kemudian dibebaskan, ya, maka disebut dengan maula. Jadi budak itu kalau dia sudah dibebaskan oleh majikannya disebut maula. Jadi Nafi' maula Ibnu Umar, ya, seorang ulama, budak tapi ulama beliau, makanya dibebaskan. Ya, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Ini orang-orang terpercaya, maka disebut dengan apa? Silsilah az-zahabiyah. Bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mengkhabarkan kepada Nafi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermuamalah kepada penduduk Khaybar dengan apa? Dengan menyerahkan sebidang tanah untuk digarap oleh penduduk Khaybar. Ya, Khaybar itu salah satu tempat di Arab Saudi yang identik dengan perkebunan, ya. Di sana pernah terjadi peperangan, namanya perang Khaybar, ya, perang Khaybar. Dan di situ Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan, dan di antara ghanimah, harta rampasan perang itu tanah, ya, tanah atau kebun lahan yang ada di Khaybar. Maka Rasulullah SAW menyerahkan sebidang tanah kepada penduduk Khaybar untuk digarap, ya. Mimman takunul ma'unah, siapa yang mengeluarkan biaya dalam penggarapan tanah tadi, apakah si pemilik tanah ataukah si penggarap ataukah dari keduanya, ya, maka disebutkan di sini wala ba'sa bi an takunal ma'unatu ala rabbil ardi au ala al-amili au alaihima. Jadi boleh, ya, biaya itu dikeluarkan dari rabbil ardi, pemilik tanah, atau juga boleh dikeluarkan biaya itu dari si penggarap, ya,
atau mereka bersyarikat kongsi udah 50-50. Ya, jadi kalau modal nanam singkong, berapa nanam singkong sekarang tuh? Modalnya 1 hektar 4 juta. Berarti 2 juta 2 juta. Ada berapa hektar, Andre? 1 hektar. Di mana, Andre? Ketapang, Masya Allah. Harga berapa, Andre? 900. Mahal ya? Murah. Murah. 900. 1 hektar keluar berapa ton? 30 ton. 30 ton. Berarti 900 dikali 30 ton. 30 ribu. Jadi berapa uang itu? 9 kali 3. Berapa? 27. Banyak duitnya, Andre. Bisa untuk umroh itu. Iya, besok umroh besok ya? Insya Allah. Hah? Oh, rekening nggak segitu. Iya, belum potongan ya. Iya. Qala al-Bukhari, telah berkata al-Imam al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, wa amala Umar an-nasa ala in ja'a Umar bin Badrin min indihi falahu syatru wa in ja'u bil badri falahum kada. Ya, al-Imam al-Bukhari punya pembahasan tersendiri di dalam sahihnya tentang masalah muzara'ah. Maka Umar itu pernah bertransaksi muzara'ah. Beliau punya tanah, ya, kemudian digarap oleh orang. Kata Umar apa? Jika benih itu dari kami, ya, maka pembagiannya sekian. Tapi jika benih dari mereka, maka pembagiannya sekian. Nah, pembagian sekian ini maksudnya pembagian yang telah disepakati. Ya, disepakati dan biasanya yang terjadi di tempat tersebut. Makanya itu ada kaidah yang mengatakan apa? Al-'adah muhakkamah. Jadi kebiasaan di satu tempat itu bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi umpamanya di satu tempat kalau nanam singkong yang modal pemilik tanah, maka pembagiannya umpamanya 30-70 umpama. Tapi kalau yang modal itu yang garap 50-50 umpamanya, atau 30-70, ya, itu bisa dijadikan patokan kebiasaan yang terjadi di tempat tersebut, ya, selagi itu disepakati dan tidak ada yang dirugikan. Ada yang 60-40, ada yang 50-50, ada yang 70-30, ya. Itu tergantung kesepakatan dan itu biasanya patokannya uruf. Uruf itu yang terjadi di sekitar tempat itu. Wa qala al-Hasan al-Basri la ba'sa an takuna al-ardu li ahadihima fa yunfiqani jami'an fama kharaja fa huwa bainahuma wa ra'a dzalika az-Zuhri. Jadi kata Al-Hasan al-Basri, boleh, tidak mengapa, ya, keduanya bersyarikat. Jadi dari pemilik tanah punya invest di situ, kemudian si penggarap juga punya invest di situ 50-50.
ya, dan nanti hasilnya itu dikeluarkan fakhraja fahuwa bainahuma, dibagi dua, ya, dan ini juga termasuk pendapatnya Al-Imam Az-Zuhri. Ma la yajuzu fil muzara'ah, ada perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam transaksi muzara'ah ini, ya, seperti apa? Wala tajuzul muzara'atu ala anna hadhihi al-qit'ata li sahibil ardi wa hadhihi al-qit'ata li 'amilin, kama la yajuzu an yaqula sahibul ardi li minha kada wa kada wasaqan. Jadi tidak boleh transaksi muzara'ah itu diklaim sepihak, ya, baik oleh pemilik lahan ataupun oleh penggarap, dengan mengatakan bagian yang ini jatah saya, ya, bagian yang sana itu jatah kamu, ya. Jadi umpamanya ada tanah 1 hektar, ya, 1 hektar, kata yang punya tanah bilang gini, bagian yang atas itu bagian saya, ya, bagian bawah bagian kamu, ya. Atau yang garap bilang gitu juga, bagian saya yang atas, bagian kamu yang bawah. Maka ini apa? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini berpotensi goror, ya. Bisa jadi nanti yang atas itu bagus hasilnya, yang bawah jelek, ya, sehingga bagian yang bawah itu merugikan orang yang sudah ditentukan haknya. Atau bagian atas yang jelek, yang bawah yang bagus, karena ketika dipupuk hujan, pupuknya lari ke bawah, sehingga bagian yang atas nggak terserap, ya, tumbuhannya nggak menyerap pupuk, pupuknya lari ke bawah semua, sehingga yang bawah subur-subur, yang atas kurus-kurus, ya. Maka pembagian yang seperti itu tidak dibolehkan. Jadi apa? Dibagi rata, hasil dibagi rata. Baik, kemudian yang kedua, musaqah. Tadi muzara'ah, sekarang musaqah. Apa itu musaqah? Musaqah itu daf'u syajarin ma'lumin liman yaqumu bimasalihi bi juz'in ma'lumin min thamrihi kan nisbi wan nahwihi. Jadi musaqah itu memberikan pohon. Jadi saya punya pohon karet atau pohon sawit, ya. Kemudian pohon itu diserahkan kepada orang yang mau mengurusnya, ya. Ini banyak terjadi di tempat kita, musaqah. Dengan apa? Bima salihihi, dengan mengambil kemaslahatan. Jadi kalau dia sawit, yang diambil hasil dari buahnya, ya. Kalau dia karet, yang diambil getahnya. Kenapa ini? Ngeground nih. Baik. Musaqah, ya, ini juga dulu berjalan di kalangan para sahabat Nabi, transaksi ini, ya, muamalah ini. Bagaimana mereka punya pohon, ya, pohon kurma atau pohon apa, ya, kemudian diserahkan kepada orang yang menggarapnya, yang merawatnya, ya. Kemudian faidahnya dibagi dua, ya, dibagi dua. Kalau di tempat kita, ya, ada sawit,
ada karet, ada apa lagi? Teh, iya, dan yang lainnya. Masru'iyatuha. Jadi transaksi musaqah ini juga disyariatkan. Sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatrin ma yakhruju minha min tamrin aw zar'in. Ya, dalam riwayat lain apa? Iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila. Ya, sami'na faqalu takfuna al-ma'unata wa nusyrikum fi thamrati, qalu sami'na wa ata'na. Ya, jadi pembagiannya juga diserahkan kepada kesepakatan, ya, kesepakatan keduanya. Jadi kalau ada biaya tambahan, biaya perawatan, biaya korek, biaya nyemprot, biaya pupuk, itu nanti diambil dari mana? Apa diambil dari hasil kemudian dibagi dua, ya, atau memang dia dibiayai oleh pemiliknya atau dibiayai oleh yang ngurusin kebun, ya. Dan ini semua muamalah ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini dibolehkan, ya, dengan kesepakatan apa? Saling mendapatkan faidah dari hasil pohon tersebut, ya. Atau bisa juga dengan umpamanya ini ada bibit sengon, ya, ditanam. Bibit sengon dari saya, kamu yang nanam, kamu yang ngerawat, ya. Nanti ketika besar panen dibagi dua, itu juga bisa, gitu ya. Tapi pembahasan kita cukup sampai di sini tentang muzara'ah dan musaqah. Muzara'ah itu tentang tanah, kerjasama tanah. Musaqah itu tentang pohon, ya. Saya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Iya, silakan. Enggak menyimpang boleh, Ustaz? Dari tema terkait berita yang lagi viral, Ustaz. Ustaz Abdul Wasikal itu yang ditahzir. Itu bagaimana, Ustaz, ya? Karena saya pribadi itu sering ngambil atau nukil atau membaca dari situs-situs yang diasuh oleh beliau. Sedangkan saat ini beliau itu ditahzir, katanya walau beritanya itu dari mana, Anda juga belum paham. Anda mohon nasihat untuk Ustaz, mungkin beliau itu manhajnya apa gitu, Ustaz? Iya. Tentang tahdzir. Tahdzir itu apa? Tahdzir itu memperingati, memperingatkan umat terhadap pemikiran fulan, ya, tahdzir namanya. Dan tahdzir itu bagian dari syariat Islam, ya. Jadi orang juga nggak boleh alergi dengan tahdzir, karena tahdzir itu bagian dari menjaga kemurnian Islam. Tentang ada sebagian tokoh seperti, ya, tokoh yang lagi heboh di tahdzir, Dr. Abdul Wasikal, karena kedapatan
memiliki KTM. Ya, Iya. KTA atau KTM. KTA selama dia bermajlis dengan ahli. Iya. Nah, Jadi yang seperti itu, KTA, ya, kartu tanda anggota, keterlibatan dai-dai yang bermanhaj salaf, ya, kemudian dia memiliki KTA salah satu ormas, apakah hanya karena itu kemudian dia tidak layak diambil ilmunya, padahal kita tahu beliau banyak memberikan irsyadun nas, memberikan arahan-arahan yang baik kepada manusia. Ya. Maka model-model pemikiran seperti ini enggak benar. Jadi hanya gara-gara punya KTA kemudian ini ustadz ini sudah nggak bisa lagi dipakai, itu nggak benar. Ya, karena para ulama itu tidak menjadikan itu sebagai tolak ukur seorang itu berada di atas manhaj Ahlus Sunnah atau tidak. Apalagi kita hidup di zaman ini, di zaman ya yang sudah serba modern, ya. Tuntutan untuk meluaskan dakwah, mengekspansi dakwah keluar daripada komunitas itu sendiri. Apakah itu dilarang? Ya, itu bagian dari tujuan dakwah, bagian dari wasail dakwah. Ya, kita nggak bisa mencukupkan diri, nggak boleh kita berdakwah itu hanya di komunitas kita saja. Nggak bisa, karena dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini untuk umat, ya, untuk umat. Jadi kalau ada orang hanya gara-gara punya KTA atau kedapatan bermajelis dengan salah seorang ustadz yang ustadz itu bermasalah, kemudian kita diajak ngisi bareng, kemudian kita jadi tercela, kemudian itu dijadikan alat untuk menjauhkan umat dari dia mengambil ilmu kepada ustadz tersebut, ini enggak benar, ini kezaliman. Kita akan sempit ya kalau punya pemikiran seperti ini. Apalagi kalau kita lihat praktek-praktek para ulama itu terutama di Mamlakah Arabiyah, di Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana para ulama itu mereka punya majelis ifta, ya, punya majelis perkumpulan ulama-ulama dunia, dan isinya itu bukan orang-orang sunnah semua, ya, bukan orang-orang sunnah. Ada ulama-ulama yang memang dia bukan dari sunnah tapi berkumpul di situ, ya, membahas satu permasalahan agama, dengan pembahasan yang ilmiah. Ya, itu perkara yang dibolehkan, yang seperti itu. Ya, umpama ada salah seorang ustadz yang terkenal mendakwakan manhaj salaf, kemudian dia diundang di salah satu ormas tertentu untuk mengisi kajian, ya, dengan materinya sudah ditentukan oleh panitia, tapi isi materinya yang menentukan ustaz. Ya boleh, itu kesempatan kita untuk berdakwah, ya, kesempatan kita untuk berdakwah. Jadi tidak mengapa. Bahkan bukan hanya sekedar diundang ormas. Kalau ada dari pihak gereja umpama, ya, undang salah seorang dai, Pak Ustadz tolong datang ke gereja kami, ya, jemaat gereja ini pengen minta penjelasan tentang apa itu Islam, boleh nggak datang? Boleh nggak datang? Boleh. Maka itu kesempatan untuk datang, ya. Jadi
nggak perlu lah yang seperti itu dipermasalahkan. Tidak perlu kita membahasnya dengan pandangan-pandangan yang sempit. Ya. Karena yang dijadikan sebagai patokan seorang itu berada di atas manhaj salaf atau tidak itu bukan apa yang ada di KTA itu, bukan. Tapi bagaimana pemikirannya, bagaimana ya pemahamannya, bagaimana manhajnya, bagaimana dia di dalam bermuamalah dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pengamalan dia sehari-hari kan kelihatan di situ. Ya. Ataupun KTA satu ormas itu hanya sekedar wadah, sarana. Ya. Yang itu kebetulan memang banyak kesamaannya dan memang komunitas salafi itu lebih mudah diterima di ormas tersebut ketimbang di ormas-ormas yang lainnya. Dia lebih banyak kesamaannya, ya. Karena kalau dilihat juga, ya di antara misinya sama, TBC, memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, ya. Dan itu memang di antara tujuan dakwah sama, ya. Hanya saja apa? Ada perkara-perkara yang tidak pas, yang tidak cocok, ya itu nanti bisa dikompromikan, ya, bisa didudukkan, ya. Adapun kesalahan-kesalahan yang terjadi di ormas tersebut, ya alama fiha minal khair. Tentunya kelak nanti akan ada seorang ya kalaupun nggak bisa disebut mujtahid, ya orang yang punya ilmu yang mumpuni, yang bisa merevisi hasil dari apa? Hasil dari apa istilahnya itu? Tajdid, ya. Dari tajdid, ya, dari fatwa-fatwa kontemporer yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Ya, jadi kedua poin itu antara KTA dengan duduknya dia bersama dengan dai-dai yang bermasalah itu tidak melazimkan bermasalah, ya. Kita tidak bisa menggunakan dalil ini. Biasanya orang-orang yang punya pemikiran seperti itu dalilnya apa? Dalilnya al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi seorang itu dilihat dari temannya. Ya, siapa temannya? Oh, kalau temannya duduknya sama dia, oh berarti dia mirip dia. Ya, kalau dia temannya sama orang-orang bermasalah, berarti dia bermasalah juga. Jadi nggak bisa hanya sekedar duduk, ya, terus dihukumin seperti itu nggak bisa. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Khalil. Tahu mana Khalil? Khalil itu lebih akrab dari sohib. Tahu sohib? Sohib itu bestie, bahasa kita bestie. Kemana-mana berdua itu namanya sohib, ya. Apa bahasa anunya? Soulmate, ya. Kemana-mana berdua, ya. Untuk udah kayak teman akrab. Bahasa kita apa itu? Sohib, ya, sahabat karib itu. Nah, Khalil itu di atasnya sohib. Jadi sudah benar-benar kecintaan, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala, siapa khalilnya Allah? Ibrahim dengan Rasulullah. Itulah khalil. Bukan sahib, ya. Kalau hanya sekedar kita bermajelis, ngobrol, bermuamalah, itu tidak dikatakan khalil dan itu tidak bisa merubah agama seseorang. Karena kita juga butuh berinteraksi dengan manusia, ya. Kita butuh bergaul. Enggak laju kita mau, ya, datang ke salah satu pondok pesantren sesat, kemudian kita mengadakan kunjungan karena memang ada keperluan, kemudian kita salaman cipika-cipiki, terus kita dianggap, oh ini Ustaz Fulan manhajnya seperti itu, apa, aliran sesat yang didatengin ya. Nggak bisa. Ya, itu orang-orang sempit yang punya pemikiran seperti itu. Jangankan diundang oleh intern, oleh kaum muslimin, diundang oleh orang-orang kufar kok, ya. Atau nggak usah diundang, kita datang. Pokoknya ada acara apa mereka, orang-orang non-Islam kita datang.
Kita minta izin sama panitia, boleh nggak saya ngisi di acara ini? Yang mereka sedang mengadakan apa? Misalnya, ya, update apa di gereja lagi ada ibadah. Kita datang, kita minta izin. Kami mau jelaskan tentang apa itu Islam, bagaimana indahnya Islam, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam. Kalau mereka mengizinkan, boleh nggak kita ngisi? Boleh. Apalagi yang masih satu akidah, yaitu hanya orang-orang yang punya pemikiran atak dalam tempurung, gitu ya. Jadi manhaj salaf itu hanya boleh dikonsumsi oleh orang-orang salaf saja, orang-orang sunnah saja, nggak boleh orang-orang luar sunnah. Itu jadinya hizbi nanti itu, ya. Dan itu berbahaya pemikiran seperti itu. Manhaj salaf ini untuk semua manusia, ya, bukan untuk kita aja, untuk semua manusia, untuk orang-orang yang ada di luar ahlu sunnah, ya, dan juga untuk orang-orang yang ada di luar Islam, gitu ya. Allah. Ada lagi? Cukup. Naktafi lahuna wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.